Umat Islam di Indonesia dan sejarahnya. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13 sebagai kerajaan Hindu-Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang sulit itu turut menjadi kegiatan bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari berasal Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Para pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat ini. Munculnya berbagai kerajaan bercorak Islam terbesar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintah dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam terbesarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Kerajaan yang kami akan jelaskan, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai disampaikan oleh Dea Sistia, yang kedua ada Kerajaan Malaka yang disampaikan oleh Herfani Nurizki, yang ketiga ada Kerajaan Aceh yang dijelaskan oleh Muhammad Hazami Fakih, yang keempat ada Kerajaan Demak yang akan disampaikan oleh Nur Alif Pratama, yang kelima ada Kerajaan Goa Tawa yang disampaikan oleh saya sendiri Nur Fatia Wahidiyah, yang keenam ada Kerajaan Ternate Tidore yang dijelaskan oleh Raika Salsabila, yang ketujuh ada Kerajaan Perlak yang dijelaskan oleh Raika Salsabila, Nur Fatia Wahidiyah, Dea Sistia, dan Muhammad Hazami Fakih. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, merupakan samudra pertama di Indonesia yang didirikan oleh Meulasilu pada tahun 1267 Masehi. Al-Saleh, Sultan Islam pertama di Indonesia, beliau berkuasa selama 29 tahun. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pedi Perlak dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Thohir. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battalah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapu barus, dan emas. Dan untuk perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Samudra Pasai merupakan kerajaan besar pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkali untuk menuliskan buku-bukunya. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 dan runtuh pada abad ke-16. Kerajaan ini dibuat oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Setelah masuknya Islam, Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan dan Parameswara mendapatkan gelar Sultan Iskandar Shah adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Berikut nama periode kepemimpinan Raja Malaka. Suara dari 1405 sampai 1414 Masehi. Megat Iskandar Shah dari 1414 sampai 1424 Masehi. Dan Sultan Muhammad Shah dari 1424 sampai 1444 Masehi. Susari Parameswara Dewa Shah dari 1444 sampai 1445. Sultan Muzaffar Shah dari 1446 sampai 1459 Masehi. Masa pemerintahan pertama Parameswara atau Raja Iskandar Shah, Kesultanan Malaka berada di puncak kejayaan. Letak kerajaan Malaka yang dekat dengan Selat Malaka membuat kerajaan ini menjadi pusat perbelanjaan perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka semakin meluas pasca ekspansi mencakup semenanjung Malaya hingga pantai timur Sumatera. Kemudian
Di masa pemerintahan Sultan Masyhur, Syah tidak hanya perekonomian yang terus meningkat, menyebarkan agama Islam juga, selain meluasnya di Malaka. Tahun 1962, berdasarkan History of Malaya, pasukan Portugal yang berada di bawah pemimpinan Afonso de Albuquerque melakukan serangan ke Malaka pada 1511. Masih di tahun yang sama, Kesultanan Malaka semakin melemah dan runtuh, kemudian jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Syah yang saat itu memimpin Malaka sebagai raja terakhir memindahkan ibu kotanya di Bintan, Riau. Dia pun meninggal dunia di Kampar. Meskipun kerajaan Malaka telah runtuh, para putra raja keturunan Sultan Mahmud Syah terus melanjutkan kerajaan dengan mendirikan kerajaan baru di Johor, Perak, Malaysia. Nah, selanjutnya ada Sultan Kerajaan Demak atau Kerajaan Demak. Nah, adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Nah, raja-raja Demak adalah ada Raden Fatah yang berkuasa 1500 Masehi sampai 1518 Masehi. Kemudian ada Adipati Yunus yang berkuasa dari 1488 Masehi sampai 1521 Masehi. Nah, kemudian ada Sultan Renggana yang berkuasa dari 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Nah, kemudian ada Sunan Prawata yang berkuasa dari 1546 Masehi sampai 1549 Masehi. Kemudian ada Arya Penangsang berkuasa dari 1549 Masehi sampai 1554 Masehi. Nah, peninggalannya kerajaan Demak itu ada Pintu Gledek. Pintu Gledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan kepahatan yang dibuat oleh Ki Ageng Salo tahun 1466. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Salo dengan petir yang disambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ditangkap saat di tengah sawah. Kemudian ada Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Kota Kauman, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat di tahun 1520 lalu dimakamkan di desa Kalidangu, berdekatan dengan kota Demak. Kemudian ada kehidupan politik Kerajaan Demak. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsistensi berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kemudian ada kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir, perdagangan Demak mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Selain sektor perdagangan maritim, Demak mengembangkan sektor agraris. Kondisi wilayah pedalaman yang subur mendorong perkembangan sistem pertanian sawah. Kehidupan sosial. Kemudian ada kehidupan sosial. Agama dan kebudayaan Islam menjadi semangat baru dan unsur pemersatu bagi masyarakat Demak. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari peranan anggota Wali Songo di Demak, yaitu Sunan Walikota dan Sunan Kudus. Selain itu, ada kehidupan sosial. Agama dan kebudayaan Islam menjadi masyarakat dan unsur pemersatu bagi masyarakat Demak. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari peranan anggota Wali Songo di Demak, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Keduanya memberi banyak saran bagi pemerintah Demak dengan asas hukum Islam sehingga Demak menjadi kerajaan yang berlandaskan agama. Kemudian ada kehidupan budaya. Kerajaan Demak meninggalkan beberapa tradisi Islam hingga saat ini. Tradisi Islam di Demak berbeda dengan tradisi Islam yang ada di Arab. Dalam kehidupan sehari-hari, agama Islam di Demak berakulturasi dengan tradisi masyarakat Jawa seperti upacara selamatan dan yasinan. Kemudian ada di bidang agama. Lahirnya kerajaan Demak didorong oleh latar belakang untuk mengembangkan dakwah Islam, sehingga Demak selalu memperjuangkan daerah-daerah yang berada di kekuasaan asing. Berkat dukungan Wali Songo, Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki pengaruh yang cukup luas untuk mendukung dakwah perkembangan agama Islam. Dibangun Masjid Agung sebagai pusatnya. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh
Sultan Ali Mughod Shah pada tahun 1496 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Raja-raja di Kerajaan Aceh ada 35. Dan yang saya sebutkan cuma 5 saja. Yang pertama itu Sultan Ali Mughod Shah pada periodenya pada tahun 1496 sampai 1528. Masih. Yang kedua Sultan Salahuddin yang periodenya tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang kelima Sultan Muda, tahun periodenya pada tahun 1575 Masehi. Untuk peninggalan dari Kerajaan Aceh tersendiri ada 6. Yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua Sari Gunongan, yang ketiga Benteng Indrapatra, yang keempat Meriam Kesultanan Aceh, yang kelima makam Sultan Iskandar Muda, dan yang keenam uang emas Kerajaan Aceh. Kehidupan politiknya, Kerajaan Aceh menggunakan garis turun-menurun untuk menggantikan kerajaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang menjabat menjadi raja dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh mengalami puncak kejayaan dengan cara menaklukkan Pahang yang menjadi sumber timah utama. Kehidupan ekonomi dari kerajaan Aceh, masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaan, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Aceh. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti perdagangan dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Ada beberapa peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang seperti Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Gunongan, Pintokop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir adalah kehidupan agama di Kerajaan Aceh. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan ini disebabkan karena terjadinya hubungan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dalam menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Contohnya seperti karangan Risalah, Masailah Mutadin li Ikhwanil Muhtadi yang diterbitkan oleh Syekh Daud Rumi. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Ranir yang setidaknya setelah menulis sebanyak 27 kitab dalam bahasa Arab dan Melayu. Karyanya yang paling populer yaitu Sirat Al-Mustaqim. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talon. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumarunung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talon. Pada masa pemerintah Raja Daeng, Matarne Karaeng, Tumpang Parisi, Kaloma, Goa dan Talon bersatu sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talon atau Kerajaan Makassar. Kesultanan Goa Talon mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki ayam jantan dari timur. Di bawah ini kekuasaannya kerajaan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Di bawah kekuasaan di bagian timur, Sultan Hasanuddin juga pemimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Kerajaan Goa Talon terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tona Tangkalopi pada abad ke-15. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur hingga pada akhirnya Raja Daeng Materkareng Tuma Parisi Kolana dari Goa merupakan perjanjian Talo dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada 1565.
Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk agama Islam ada Satu Manggari dari Maradabai dengan gelar Sultan Alauddin. Pertama, 2 tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan setelah menjadi kesultanan. Goa Talo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Ada peninggalan dari Goa Talo nih. Yang pertama ada Banteng Rotterdam, ada Banteng Somba Oju, Somba Opu, yang ketiga ada Istana Balalompao, yang keempat ada Masjid Katangkah, yang kelima ada Istana Tamalate, yang keenam ada Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikannya oleh Ba'at Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum pada tahun 1432 sampai 1386 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintahkan oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperluas angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Ba'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sejak zaman dahulu, Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, maupun Cina. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate yang semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Selain bertransportasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau Raja kemudian digantikan oleh Sultan. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempah. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi, ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Menjelang akhir pada abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate. Meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur, peninggalan kerajaan Ternate adalah yang pertama, Istana Kesultanan Ternate. Yang kedua, Masjid Jami Kesultanan Ternate. Yang ketiga, ada Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Yang keempat, ada benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate yang berupa alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran tulisan tangan raja. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Perlak yang berdiri pada abad ke-9 pada tepatnya tahun 840 Masehi dan kekuasaannya berakhir pada 1292 Masehi setelah bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pendiri Kesultanan Perlak adalah Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Puncak kejayaan pekerjaan Perlak kemudian dapat dicapai pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin yang kedua yang berkuasa antara 1230 sampai dengan 1267 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad, Perlak mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Berikut daftar sultan yang pernah memerintah kerajaan Perlak, yaitu yang pertama Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 840 sampai 864 Masehi. Yang kedua ada Sultan Alaiddin Sayyid Muhammad Abdul Rahim Shah yang pada tahun 864 sampai 888 Masehi.
Yang ketiga ada Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah pada tahun 888 sampai 913 Masehi. Yang keempat ada Sultan Alauddin Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah pada tahun 1915 sampai 918 Masehi. Yang terakhir ada Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Qadir Johan pada tahun 928 sampai 932 Masehi. Dengan berdirinya kerajaan Perlak, semakin banyak orang Arab dari kalangan Syiah ataupun Sunni yang datang untuk berdagang. Kedua aliran ini bahkan terus menyebar pengaruhnya hingga timbul perlawanan terbuka pada masa pemerintahan Sultan Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah pada tahun 915 sampai 918 Masehi. Peperangan antara dua aliran ini terus berlangsung hingga akhirnya dapat diredam setelah dibuat perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Al-Ummah. Kendati demikian, Islam Syiah tidak berkembang karena Perlak Baroh dihancurkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kondisi inilah yang membangkitkan semangat bersatunya kembali kepemimpinan dalam Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak, kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal hasil alam ini yang menarik para pedagang Gujarat, Arab, dan India untuk datang hingga membuat kerajaan Perlak berkembang menjadi bandar niaga yang maju. Kerajaan Perlak kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin II pada tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Kesultanan Perlak berakhir setelah rajanya yang ke-18, Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Zohan berdaulat wafat pada 1292 Masehi. Sejak saat itu, kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Peninggalannya ada 3, yang pertama Mata Uang Perlak, yang kedua stempel kerajaan, yang ketiga makam Raja Benoa.